telah diperintahkan oleh Allah. Yang di dalamnya itu adalah merupakan perintah kebaikan bagi kita. Wa nahaituka amma fihil fasad, dan apa yang telah aku larang amma fihil fasad, yaitu dari al-fasad, dari keburukan, dari kerusakan. Jadi dari makalah yang ke-19 ini, dari makalah atau nasihat yang ke-19 ini adalah menasihati kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa berupaya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul 20, selanjutnya makalah yang ke-20. Qila, dikatakan, ikmalul akli, sempurnanya akal, itu itba'u ridwanillahi ta'ala. Sempurnanya akal itu adalah itba', mengikuti ridwanillahi ta'ala, ridhani Gusti Allah ta'ala. Jadi, kalau kita semua ini ingin menyempurnakan akal kita, atau tanda ciri bahwa akal kita ini sempurna, di mana Allah memberikan rezeki pembeda kita dengan makhluk yang lain, yaitu berupa akal pikiran. Salah satu indikator kesempurnaan akal pikiran kita itu adalah kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu saqatih, dan kita berupaya untuk meninggalkan atau menjauhi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ai fa khilafu dzalika jununun, maka barang siapa yang khilaf, barang siapa yang menyalahi, maknanya adalah tidak mau taat, tidak mau mencari ridha Allah, bahkan menentang murkanya Allah, khilafu dzalik, itu dimaknai jununun, berarti orang itu adalah orang gila, wong gendeng. Kenapa? Karena makalah sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sempurnane akal iku dolek ridhone Gusti Allah, menjauhi dari murkanya Allah. Lek ono wong kok menjauh dari ridhone Gusti Allah, malah mendekat dengan murkanya Allah, maka kan kebalikannya. Maka itu tidak akmal, tidak sempurna akalnya, melainkan jununun, wong edan. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, maqalah yang ke-21. Qila, dikatakan, dinasehatkan, la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Nah, ini nasihat yang luar biasa bagi kita semua. La ghurbata, tidak ada pengasingan. Kalau sampean buka di kamus, ya, di dalam kamus ghurbah itu pengasingan. Di kalau mungkin kita analogikan, kita itu dikucilkan. Lil fadil, bagi orang yang mulia. Jadi tidak ada pengasingan bagi orang yang mulia, wala watana lil jahil, dan sebaliknya tidak ada tempat, tidak ada desa, tidak ada negara, maknanya adalah tidak ada teritorial atau tempat lil jahil, bagi orang yang bodoh. Ini kebalikan. Lek wong iku mulya, gak ada pengasingan. Dia pasti akan mendapatkan ruang dimanapun dia berada. Dia akan mendapatkan fadhil, keutamaan dimanapun dia berada. Dia akan dihormati dimanapun dia berada.
ibaratnya sebuah batu berlian, meskipun berada di dalam gubangan, di dalam lumpur, tapi dia tetap sifatnya adalah batu permata. Beda dengan batu koral, ya, batu kali, batu koral, batu yang ada di jalan, ya. Meskipun kamu letakkan di kotak yang bagus, ya, kotak yang seperti kotak perhiasan itu, tapi dia tetap tidak akan ada maknanya. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ayil muttasifi bil ilmi. Jadi mungkin saya singgung bahwa kitab Nasaihul Ibad ini pengarangnya, matan itu adalah awal teks awal daripada kitab ini itu yang kalau di layar itu yang di dalam kurung, ya, yang di dalam kurung. Itu pengarangnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Sedangkan syarahnya yang di luar tanda kurung itu disyarahi, dijelaskan, diuraikan oleh ulama Nusantara yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Dari Banten, Jawa Barat. Saya teruskan. Ayyil muttasifi bil ilmi, maknanya adalah orang yang memiliki sifat keutamaan itu bil ilmi, dengan ilmu, wal amal, dan amal. Jadi orang yang al-fadil, orang yang mulia itu karena ilmu dan amal, karena mukraman mu'azzaman, dia itu mukraman, dia itu menjadi orang yang karim, orang yang mulia, mu'azzaman, dan orang yang diagungkan, indan nas, di antara manusia, fi ayyi baladin kan, dimanapun tempat dia berada, di negeri manapun dia berada, dia mukriman mu'azzaman, mulia dan diagungkan. Jadi orang yang berilmu, sekaligus orang yang mengamalkan ilmunya, itu adalah mukraman mu'azzaman, dimuliakan dan diagungkan. Fakana kullu baladin indah, dan juga semua tempat, semua negara itu adalah tempat baginya atau negara baginya. Watanan. Walau kana ghariban, meskipun dia itu orang asing. Gambarannya begini. Ada orang penduduk baru. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama-sama dengan para sahabat. Beliau itu pindah dari kota Mekkah ke kota Yathrib, yang dikenal dengan kemudian namanya adalah Madinatul Munawwarah. Beliau itu adalah orang baru, orang yang gharib, orang baru, orang asing. Tapi karena beliau itu mulia, maka meskipun beliau itu orang asing, dianggap sebagai ahli daripada balad itu. Tidak menjadi orang asing. Sama mungkin tidak usah terlalu tinggi. Ya, ada orang baru di kampung kalian semua. Ada orang baru di kampung kalian, ternyata orang ini adalah orang alim. Orang alim sekaligus amil, juga mengamalkan dari ilmunya. Pasti meskipun dia ini orang baru, meskipun dia ini orang asing, pasti dia akan mendapatkan tempat, dimuliakan, diagungkan oleh masyarakat yang ada. Ya kan? Jadi ini nasihat bagi kita semua, kunci nelek kepingin urip iku mulya, dunia dan akhirat adalah apa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebaliknya,
Wal jahilu bi khilafi dzalik. Orang yang jahil itu bi khilafi dzalik, kebalikannya. Ya. Jadi meskipun orang itu adalah ahli balad itu atau orang yang asli daerah situ, tapi karena dia itu jahil, karena dia itu bodoh, maka dia terasingkan sendiri. Dia tidak dipandang oleh masyarakat yang ada. Dia tidak diperlakukan mukriman mu'azzaman. Ya, meskipun asli penduduk kuno tapi lek sembayang dempis nang pinggire lawang nang masjid nang buri. Ya, itu. Oke. Selanjutnya, wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun, maqalah yang ke-22. Qila dikatakan, dinasihatkan, man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa yang taat kepada Allah qariban, maka statusnya itu qarib, statusnya itu dekat, parek marang Gusti Allah. Wa kana bainan nasi ghariban, dan dia di antara manusia yang lain itu biasanya terasing. Jadi wong-wong sing taat marang Gusti Allah itu ndak peduli dia itu diasingkan, tidak peduli dia itu dimusuhi oleh orang lain, tidak peduli dia itu tidak dianggap oleh orang lain karena dia sudah sibuk. Di sini aiman ista'nasa bistighali ta'atillahi ta'ala shara mustauhishan 'anin nas. Karena dia telah disibukkan bistighali ta'atillah. Dia itu sibuk hanya taat kepada Allah. Gak minta untuk orang lain menjadikan dirinya menjadi mulia. Gak bingung ketika orang lain memusuhi dirinya. Gak bingung ketika orang lain menggunjing dirinya. Gak bingung. Karena dia sudah bingung hatinya dipenuhi itu bistighali bi ta'atillah. Istighal. Sudah sibuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishrun, maqalah yang ke-23. Kila dikatakan, dinasihatkan kepada kita, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Pergerakan taat itu dalilul ma'rifah, ciri atau tanda makrifat mengenal Allah. Kama seperti anna harakatal jismi dalilul hayah. Seperti bergeraknya jism, bergeraknya tubuh, anggota tubuh kita itu dalilul hayah, ciri tanda adanya kehidupan. Jadi kalau kita itu taat sama Allah, semakin derajatnya semakin bertambah taat, takut kepada Allah. Karena makna taat itu bisa dimaknai adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan wajtinabu nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka itu ciri bahwa kita itu ma'rifatullah. Kita telah mengenal kepada Tuhan kita. Sama halnya, orang ini dianggap hidup, lek ono pergerak, wong iki kok meneng ae. Wong iki kok gak gerak. Nah ini jangan-jangan orang ini mati, yaitu dalilul hayah. Ciri hidup itu adalah dengan bergeraknya jism. Wal maknanya anna ityanal abdi ta'atillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya nyinto nekani al-abdu seorang hamba itu taat kepada Allah, at-ta'atillah, taat kepada Allah Ta'ala, alamatun, ciri, tanda,
ala ma'rifatihi lillah. Dia telah mengenal Allah. Faida kathuratit ta'ah, ketika taatnya itu, ketaatan dirinya itu semakin menambah, semakin banyak, kathuratil ma'rifah, maka derajat ma'rifatullahnya, derajat mengenal Allahnya itu juga semakin tinggi. Cirinya apa? Orang semakin soleh, semakin soleh, semakin soleh, semakin soleh, karena dirinya semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin mengenal. Fa'idha kathuratit ta'ah, kathuratil ma'rifah. Sebaliknya, wa idha qallat, qallat. Kalau semakin sedikit, kalau taatnya itu semakin menurun, sedikit pula dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gampang, kita sebagai orang awam melakukan ketaatan itu terkadang seoleh thawab, seoleh ganjaran saking Allah, seoleh bidadari ketika berada di surga nanti, atau terhindar daripada api neraka. Aku gak sembayang wedi rek engko nang kuburan digodo malaikat, nang neraka digodo malaikat. Terkadang itu derajat kita, karena derajat ketaatannya, makrifat kita kepada Allah mungkin hanya sebatas itu. Tapi orang-orang yang semakin soleh, semakin taat, itu sudah beda. Ibadahnya bukan karena mencari balasan dari Allah, bukan menghindar dari azab Allah, tapi semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu. Semakin mengenal. Semakin mengenal. Makanya kalau belajar tasawuf itu, kalau memang saya ini ditakdirkan untuk masuk ke dalam nerakamu, dan itu yang menyebabkan engkau ridho, wahai Allah, saya rela. Kalau kita membaca atau belajar tentang para sufi-sufi kita, Robi'atul Adawiyah, luar biasa. Itu ciri bahwa derajat ketaatan seseorang, derajat ketaatan seorang hamba itu semakin meningkat, maka ma'rifatullahnya pun juga semakin meningkat. Li'anna dhahira mir'atul batin. Karena sesungguhnya apa yang tampak di dalam di tampak zahir itu adalah cerminan daripada hati kita. Kalau kita kok sering melakukan maksiat sama Gusti, melakukan maksiat dengan Allah, berarti itu bisa menjadi indikator bahwa disitulah iman kita, ketaatan kepada Allah itu semakin turun. Aku kena apa yo? Kok males lek sembahyang. Jempok Quran kok angel. Tapi lek dikongkon maksiat, nonton film sing gak karuan. Misalnya pacaran, nonton gambar, nonton apa yang pokoknya maksiat. Kok seneng? Berarti ini bisa menjadi bahan muhasabah kita. Disitulah derajat ketaatan kita itu, makrifat kita kepada Allah itu turun. Ya, jadi sebenarnya dalam diri kita itu ada nurani. Di dalam diri kita itu ada fitrah yang bisa mengukur kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya, utawi sumberi sekabehane
keluputan al-khotoya, yaitu kesalahan, sumber daripada semua kesalahan, itu adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Jadi, kita pangkal melakukan kesalahan, seluruh kesalahan yang ada di muka bumi ini, pangkalnya adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Ada orang lupa dengan Allah karena dia cinta terhadap dunia. Cinta terhadap jabatan, cinta terhadap harta, cinta terhadap anak keturunannya. Sehingga dia hatinya tidak mu'allak, hatinya tidak sambung, hatinya tidak cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa. Lek deiku gandengane hubbud dunya itu biasa nih wa karahiyatul maut. Wedi mati. Wedi mati bukan apa-apa, wedi pisah karo nikmate dunya. Wedi lek engko aku mati iki gak ngrasakno nikmate dunya. Nikmat yang ada gemerlapnya nikmat dunia ini. Wedi ninggalno dunya. Padahal hakikate wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Kenikmatan dunia ini hanya semu, mek dulinan. Oleh sebab itu maka itu tadi ya, aslu jami'il khotoya, pangkal daripada semua keburukan, pangkal dari semua dosa itu adalah hubbud dunya. Wa hiya ma zada 'anil hajah, yaitu apa yang lebih dari apa yang menjadi hajatnya. Itu gambarannya begini. Lek misale kita iku keperluan hidup hanya perlu uang 100 juta, tapi kita punya uang 1 miliar. Berarti kan lebih dari hajat kita. Ya. Uang yang lebih dari 100 juta itu kalau kita gandoli terus, kita beratkan terus, itu namanya adalah hubbud dunya. Terus ada makna. Nah, ini jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Oh, berarti lek ngoten Ustaz. Oh, kalau begitu Pak, saya ini menghitung keperluan saya. Keperluan saya itu ternyata cukup hanya 10 juta. Saya punya uang 10 M. Maka 9 M sekian ratus juta itu saya buang. Salah. Bukan seperti itu. Tapi diniati kepemilikan itu lillah, hanya kepada Allah, ojo cenderung marang dunya. Sama seperti penjelasan yang lalu dijelaskan oleh Yai Ghaffar, bukan berarti wong zuhud iku, bukan berarti orang yang tidak hubud dunia itu orang yang tidak punya dunia. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada sahabatnya, Utsman bin Affan contoh, Abdurrahman bin Auf, itu soge. Bahkan sampai sekarang di kota Madinah itu ada hotel, di situ adalah hotelnya sahabat Utsman bin Affan. Soge, wakafnya sampai saiki. Jadi itu dikelola, wakafnya itu, kemudian uangnya dikelola untuk kemaslahatan umat. Maknanya itu, bukan berarti orang yang taat, bukan berarti orang yang semakin dekat dengan Allah itu gak duwe apa-apa. Salah. Contoh lagi, tidak usah jauh-jauh. Maulana Habib Lutfi, Pekalongan. Maulana Habib Lutfi, Pekalongan itu luar biasa. Setiap Ramadan, itu zakat fitrahnya ratusan ton. Bukan berarti dia tidak mau harta. Soge. Kanjeng Nabi juga begitu, soge. Tapi digunakan tidak hatinya cenderung terhadap dunia. Iki salah juga maknanya. Kalau misalnya kita itu tidak kaya, maka yang menguasai perekonomian itu bukan orang-orang yang taat. Di suatu kampung, di suatu daerah, ada tanah kosong. Kalau kita ini perekonomiannya tidak kuat, kemudian tanah kosong itu diberi oleh orang-orang yang fasik, isok dadi diskotek, isok dadi tempat pelacuran, bisa jadi klub, dan lain sebagainya. Lek dituku wong sing nasoro, isok dadi gereja. Itu maknanya.
Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai harta lebih, tapi harta yang lebih itu tidak kita cenderungi. Tidak kita cenderungi, akan tetapi kita pergunakan untuk berdakwah fi sabilillah. Wa aslu jami'il fitani, dan pangkal atau pokok dari semua fitnah itu man'ul usyri waz zakah, yaitu mencegah dari mengeluarkan 1/10 dan zakat. Nah, di sini wa hadza min atfil am 'alal khas, di sini adalah ataf daripada lafaz am terhadap lafaz khas, li'annal khas. Nah, di sini maknanya dijelaskan. Al-usr 1/10 itu kan tidak untuk semua zakat. Maknanya adalah khusus untuk bizru', yaitu untuk zakatnya tumbuhan. Zakat tumbuhan itu kan 1/10 atau 10%. Kalau tidak diairi atau tidak ada biaya lain. Atau maknanya adalah alami, itu 1/10. Wathimar, dan juga buah-buahan. Sedangkan zakat yang lain, ya, itu wazakatu syamilatun lidzalik, itu ditentukan untuk azru, tanaman maupun buah-buahan. Sedangkan zakat yang lain, wazakatun nak, zakat uang, zakat emas, zakat perak, itu beda. Berapa? Rubu'ul usr. Rubu'ul usr itu berapa? Rubu' 1/4, al-usr dibagi 10 lagi, yaitu 2,5%. Sama dengan zakat tijarah, jual beli dagangan, itu 2,5%. Wal an'am, zakat makanan, kemudian zakat badan, itu juga kan beda. Zakat fitrah atau zakat badan itu adalah sekitar 2,7 atau 2,8 kilo, yaitu satu sok, ya, satu sok ke penjelasannya. Nah, jadi maknanya sumber daripada fitnah adalah kita tercegah atau kita berat mengeluarkan zakat, itu adalah sumber daripada fitnah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'na علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Rahman. Turun Pak.